Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil, amma ba'd. Selamat pagi teman-teman peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah, terkhusus untuk teman-teman dari kelas 11H dan kelas 11I. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis, yakni tentang hakikat penciptaan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang manusia sebagai khalifah Allah dan mengamalkannya dalam rangka memakmurkan dunia. Adapun peta konsep pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik diharapkan yang pertama mampu menganalisis Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Yang kedua, mampu menganalisis Quran Surah An-Nahl ayat 78. Yang ketiga, mampu menganalisis Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 32. Selanjutnya, mampu menganalisis Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya, mampu menganalisis hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan perilaku orang yang memahami tentang penciptaan manusia dan keikhlasan beribadah. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak punya pertanyaan buat teman-teman peserta didik. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang penciptaan manusia menurut sudut pandang ilmiah dan agama? Yang kedua, apa yang membuat manusia berbeda dari makhluk lain di dunia ini? Dan yang ketiga, apa yang membuat proses pertumbuhan janin di dalam rahim begitu luar biasa dan menakjubkan? Mari kita bersama-sama membacakan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan ayat 14. Namun, sebelumnya marilah kita dengarkan bersama-sama pembacaannya yang betul dan benar sesuai dengan hukum tajwid dan makharijul huruf. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selanjutnya adalah terjemahan kosakata. Teman-teman boleh perhatikan beberapa kosakata yang ada di samping. Ada misalnya kata al-insan. Al-insan artinya manusia. Ada min sulalah, artinya dari saripati. Mintin artinya dari tanah. Selanjutnya ada kata nutfah, artinya air mani. Selanjutnya ada lagi di bawahnya fi qararim makin, dalam tempat yang kokoh. Selanjutnya ada lagi alaqah, artinya sesuatu yang melekat.
Selanjutnya ada mudghah, artinya segumpal daging. Ada lagi idhaman, artinya tulang. Selanjutnya ada lahman, artinya daging, dan yang lain-lain. Teman-teman boleh dihafal atau diingatkan apa saja kosakata yang ada pada Quran surah Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai ayat 14. Selanjutnya mari kita terjemahkan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya dari penjelasan Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 tadi, kita dapat memahami tentang fase penciptaan manusia ketika masih berada di dalam rahim. Yang pertama, Allah jadikan kita jadi saripati tanah dulu, selanjutnya menjadi air mani, selanjutnya kita berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah tadi berubah lagi menjadi segumpal daging. Segumpal daging tadi berubah lagi menjadi tulang belulang. Selanjutnya tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Setelah itu Allah rubah atau Allah jadikan tulang yang dibungkus daging tadi menjadi makhluk yang berbentuk lain atau khalqan akhar. Penjelasan dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Apa saja penjelasan yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah proses penciptaan manusia yang sangat mengagumkan. Proses penciptaan seorang manusia yang terjadi di dalam rahim seorang ibu. Nah, tadi kita sudah simak bagaimana rentetan prosesnya, apa saja prosesnya. Yang kedua, kita bisa memahami apa unsur pertama yang menjadikan kita sebagai manusia. Ternyata unsur pertama kita adalah hanya setetes air. Bahkan bagi sebagian orang itu merupakan air yang hina. Namun dapat kita ketahui bersama bahwa kita berasal dari unsur pertama, yaitu air mani. Yang ketiga, proses penciptaan dalam rahim. Nah, tadi kita bisa saksikan apa saja rentetan atau urut proses penciptaan seorang manusia. Dari air terus berubah menjadi sesuatu yang menempel. Sesuatu yang menempel itu berubah menjadi sebuah daging. Daging berubah lagi sampai Allah jadikan khalqan akhar. Selanjutnya, setelah semua proses di dalam rahim itu terjadi, maka kita menjadi seorang makhluk yang sempurna, yaitu menjadi anak manusia. Dari ayat 12 Quran surah Al-Mu'minun tadi dapat kita terima bahwa manusia diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, penjelasan di ayat 12 ini merupakan untuk Nabi Adam saja. Jadi Nabi Adam yang diciptakan dari saripati tanah. Selanjutnya pada ayat 13 kita dapat memahami bahwa manusia itu berasal dari nutfah atau air mani. Dalam istilah ilmu biologi, air mani seorang laki-laki disebut dengan sel sperma, dan air mani kaum perempuan disebut dengan sel telur atau ovum. Dan ketika bertemu dalam proses pembuahan, yaitu melalui hubungan seksual, maka keduanya berada dan tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Pada ayat ke-14 Quran surah Al-Mu'minun kita dapat memahami bahwa telah dijelaskan ketika telah berada dalam rahim seorang ibu dalam waktu tertentu, yaitu pada waktu 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula, yaitu selama 40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging.
Lalu selama kurun waktu tertentu pula, yaitu selama 40 hari, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging. Dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak manusia. Sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yaitu berbentuk janin yang berbentuk seperti seorang manusia. Sudah tumbuh kedua tangannya, kedua kakinya, bentuk kepala, bentuk badan, dan lain-lain. Alhamdulillah, setelah mendengarkan penjelasan dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 tadi, kita mendapatkan penjelasan tentang proses tahap perkembangan janin di dalam rahim seorang ibu, mulai dari nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, jadi tulang yang dibungkus, sampai jadi khalqan akhar, atau sesuatu yang berbentuk lain, yaitu janin yang telah berbentuk menjadi seorang bayi. Nah, selanjutnya tugas kita bersama untuk menjadi bahan diskusi, apakah proses yang dijelaskan oleh Al-Quran, terutama dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini, dan secara umum dari sudut pandang Islam, apakah terdapat perbedaan dengan proses perkembangan janin di dalam rahim menurut teori sains, menurut ilmu embriologi. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Apakah terdapat perbedaan? Kalau terdapat perbedaan, di manakah perbedaan tersebut? Tapi kalau terdapat kesamaan, nah, di manakah kesamaan tersebut? Nah, tolong teman-teman berikan komentarnya di kolom komentar, apakah terdapat perbedaan atau terdapat persamaan. Demikian kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita menutup dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.